Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Tadi kita sudah mendengar pernyataan dari pucuk pimpinan Partai Solidaritas Indonesia. Pernyataan Ketua Umum PSI Giring Ganesa yang dianggap kontroversial meskipun lantang pembawaannya. Vokalis band, dulu vokalis band, sekarang udah nggak lagi ya. Tapi kalau nyanyi masih merdu loh Maria. Nah itu dia. Banyak juga yang bilang udah nyanyi aja lah gitu kan. Tapi juga kalau dilihat pada saat acara puncak HUT PSI tersebut juga hadir Presiden Joko Widodo. Kalau dilihat responnya turut memberikan senyuman dan juga tepuk tangan. Tapi banyak juga kemudian yang berkomentar, sejumlah politisi, sejumlah tokoh. Ini masih menjadi pembahasan di sini kalau kita lihat. Sebenarnya siapa sih yang dimaksud oleh Giring Ganesa? Karena dalam pidato hari ulang tahun ke-7 PSI tersebut tidak menyebutkan nama sama sekali. Hanya ada karikatur besar. Orang pakai kemeja, dasi, bawa box seperti sudah dipecat oleh Presiden Joko Widodo. Tidak ada mention satu nama pun. Kalau begitu kita simak dulu pernyataan pidato dari Ketua Umum PSI berikut ini. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ingin menarik garis tegas, Pak. Tidak berkompromi dengan orang yang menghalalkan segala cara, termasuk dengan memperalat agama, main mata, bergandeng tangan dengan kelompok intoleran, menggunakan ayat untuk menjatuhkan lawan politik. Cukup lantang sekali. Agak berdebar. Kalau saya mungkin datang ke sana atmosfernya beda. Karena seorang Giring Niji yang dalam hal bernyanyi merdu, tapi kalau untuk mengkritisi juga tajam juga. Sekarang sudah bukan Giring Niji lagi, Giring Ketua Umum PSI yang berbeda, jangan sampai salah. Ini pucuk pimpinan PSI. Tapi kalau dilihat itu tadi tidak menyebutkan satu nama pun, hanya terlihat gambar karikatur, kemudian dengan tulisan dipecat. Tapi kalau kita amati jejak digital dari PSI. Masih ada? Masih ada. Pada bulan September lalu ada sebuah video yang kemudian ditampilkan di media sosial PSI. Dengan narasi-narasi yang hampir sama. Itu namanya disebut ya? Tapi namanya disebut. Sebentar, September, sekarang bulan Oktober, November, Desember. 3 bulan yang lalu berarti ya? Siapakah dia? Kita lihat tayangan berikut ini. Indikator utama dalam menilai kegagalan Anies Baswedan adalah melihat bagaimana cara Gubernur DKI Jakarta membelanjakan uang rakyat selama pandemi. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E dan mengeluarkan 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah karena pandemi. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Selama pernyataan ini punya dasar, ada kajian ilmiah, ada penelitian, sah-sah saja, terserah Giring Ganesa. Itu harus bisa dipertanggungjawabkan oleh orang yang melontarkannya. Sepakat, ini negeri demokrasi. Jadi kemudian selama itu ada datanya, itu hak ini setiap catatan manusia. Demokrasi, Maria. Iya, sekalian promosi programnya. Tapi kalau dibilang betul sekali sebenarnya. Ada yang sepakat, ada yang juga tidak. Sejumlah politisi kemudian bersuara mengenai pidato dari seorang Giring Ganesa. Kita simak beberapa komentar ya. Ternyata menuai sorotan dari berbagai politisi. Ada Ruth Sitompul, maju terus Giring, Ketua Umum PSI. Semakin tinggi pohon, semakin tegar tadi ya. Kalau ini kemudian Arief Wiono, ini juga menyebutkan nyanyian gini gayanya rock and roll karena dekat dengan penguasa. Rumornya begitu. Tapi juga setuju-setuju saja, sah-sah saja. Bung Fahri Hamzah, Giring, itu kata kerja bukan kata benda. Bohong itu kata sifat, bukan nama orang.
jangan mau digiring, jangan mau dibohongi, apalagi digiring dukung pembohong. Nah, ini masih ambigu. Nanti kita juga lihat ada beberapa pernyataan juga. Kalau tadi berupa tulisan, ini kita dengarkan pernyataan langsung juga dari sejumlah politisi. Kalau ini kita lihat ada wakil gubernur dan juga perwakilan dari yang punya DKI Jakarta juga, perwakilan dari DPRD. Tidak boleh saling menyalahkan, apalagi menuduh satu sama lain, saya kira tidak bijak ya, apalagi dilakukan oleh tokoh-tokoh atau pimpinannya. Jadi mari kita saling berhusnuzon, saling bersangka baik sesama anak bangsa. Giring itu penyanyi kan? Dia suruh nyanyi aja. Kenapa? Pertama yang dia sampaikan itu sama sekali tidak berdasar, ya. Kan jadi kasihan gitu loh, jadi olok-olokan orang sebagai ketua umum partai, kasihan juga partainya. Harusnya menurut saya partainya menegur ketua umumnya tuh, menyampaikan sesuatu yang tanpa dasar gitu ya. Beragam pernyataan yang dikeluarkan oleh sejumlah tokoh di ibu kota, ada dari DPRD, kemudian Wagub pun juga berkomentar. Tapi bagaimana kemudian juga dengan Gubernur DKI Jakarta yang memiliki DKI Jakarta dan juga konon katanya banyak juga kemudian mengasumsikan bahwa yang di dalam pidato dari seorang Giring ini juga adalah Pak Anies. Responnya bagaimana? Kita dengarkan langsung ya. Kalau begitu. Kerja setengah mati, udah nonstop, masih juga dinyinyirin. Saya bilang begini kalau soal itu. Ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies. Apa sih apa Anies itu? Anies itu orang biasa. Jangankan Anies. Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus, mandi fitnah, nggak pernah selesai. Terus kita berharap tidak seperti begitu, enggak lah, relax saja. Jadi saya sering bilang nggak usah khawatir dengan apa yang ditulis di sosmed, tapi pikirkan apa yang ditulis para sejarawan nanti dan pikirkan apa yang nanti kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nah, kalau kemudian salah satu nama yang kemudian diasumsikan dalam pidato tersebut saja, fine-fine saja, tidak masalah. Jadi rakyat kemudian jangan membuat gejolak juga kalau begitu. Rakyat jangan ikut-ikutan baper. Karena sesungguhnya pejabat publik, politisi itu harus siap untuk dikritisi. Kami akan membahasnya malam hari ini dengan judul Manuver Giring di Depan Jokowi. Ada Mas Arya Bima, politisi PDI Perjuangan. Selamat malam Mas Arya Bima. Kemudian ini langsung sahabatnya Giring Ganesa kami hadirkan, Mas Andi Budiman, juru bicara PSI. Selamat malam Mas Andi. Bang Effendi Ghazali dari sudut tengah akan mendamaikan kita semua sepertinya ya, Bang Effendi Ghazali ya. Yang memberikan kesejukan nanti malam kita harapkan. Kalau begitu selamat malam juga Bang Gesa Alifa, ini produser Jakarta Melayu Festival, nanti juga akan menanggapi, serta ada Bang Mardhani Alisera, politisi dari PKS. Kalau begitu Andro, Bang Gis, kita dengar dulu dari PSI dulu ini. PSI atau yang Bang kemudian Gis nih, membuat siapa yang ingin duluan? Pasti keduanya pengen bersuara dulu ya. Coba kita dengar ke Bang Gis dulu deh, responnya seperti apa. Bang Gis kasih ke PSI dulu. Ini kok lempar-lemparan, Bang, belum juga mulai dialog udah lempar-lemparan tangan ya. Mas Andi Budiman. Kita berikan suara dan juga waktu ke Mas Andi, silakan. Agar penjelasannya lengkap nih Mas. Supaya penjelasan lengkap ya. Boleh maskernya Mas agar suaranya jelas? Buka masker nggak apa-apa? Oke. Maaf. Yang pertama, kita melihat ada sejumlah respon ya di masyarakat terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI, Bro Giring Ganesa. Ada pihak yang marah-marah, ada pihak yang keberatan, ada yang nyinyir dan lain sebagainya. Kepada mereka, saya justru ingin menanyakan dulu kepada mereka semua yang marah, yang nyinyir. Pertama, kalau ada pernyataan atau PSI mengatakan bahwa jangan memilih pemimpin yang punya rekam jejak memecah belah menggunakan isu SARA untuk memenangkan sebuah pertarungan politik, apakah ada yang salah dengan pernyataan itu? Itu pertanyaan pertama, dijawab dulu. Kemudian yang kedua, ketika Bro Giring bilang jangan pilih pembohong, saya ingin tanya lagi, siapa sih yang mau dipimpin oleh seorang pembohong? Siapa sih orang yang mendukung calon presiden yang dianggap pembohong? Kemudian yang ketiga, apakah kita mau dipimpin oleh orang yang pernah dipecat
karena tidak becus bekerja. Nah, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum PSI adalah hal-hal yang memang seharusnya menjadi kriteria di dalam memilih seorang pemimpin. Itu kriteria. Jadi, kalau ada pihak-pihak keberatan, ada yang marah-marah, saya justru ingin bertanya balik kepada mereka. Apakah mereka sedang mendukung seorang calon presiden yang gemar menggunakan isu SARA untuk meraih kekuasaan? Apakah mereka sedang mendukung seorang calon presiden yang pembohong? Apakah mereka suka jika presiden yang akan terpilih kelak adalah orang yang pernah terbukti tidak becus bekerja? Jadi kepada mereka yang marah-marah, yang nyinyir tadi, saya ingin bertanya balik. Apakah mereka mendukung calon dengan kriteria yang seperti disebutkan oleh Bro Giring Ganesa? Kalau mereka mengaku tidak, nggak perlu marah-marah tentunya. Sampai akhirnya mereka membuktikan sebaliknya. Artinya mereka memang mendukung kandidat seperti itu. Terima kasih. Bro Andi Budiman. Yes. Sebelum kita tahu marah-marah apa tidak, itu yang dimaksud itu Pak Anies Baswedan, bukan? Itu harus agak jelas sebelum kita tahu nih. Nggak, maksud saya biar kami tahu. Ini kita harus marah apa tidak gitu. Misalnya sebagai warga DKI Jakarta harus marah apa tidak. Lain loh sebagai nanti peneliti gitu loh. Bro Andi itu kira-kira maksudnya Anies Baswedan. Sekali lagi apa yang kami sampaikan adalah sebuah warning, sebuah peringatan kepada publik, kepada rakyat Indonesia agar jangan sampai orang yang kelak terpilih sebagai presiden adalah orang dengan kriteria yang seperti disebutkan oleh Giring Ganesa. Jadi sekali lagi itu adalah sesuatu yang kami nyatakan sebagai satu pendidikan politik, sebagai satu cara mengingatkan kepada publik jangan sampai tujuan atau cita-cita politik atau ambisi politik itu menghalalkan segala cara. Ini nggak boleh. Tapi mengapa ada ciri-ciri? Pernah dipecat presiden, kok ada ciri-ciri? Silahkan ditafsirkan. Itu mendiskreditkan salah satu seorang atau kemudian beberapa orang mungkin yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi? Bisa juga begitu, silahkan ditafsirkan sendiri. Tapi yang jelas, yang kami sampaikan adalah apa yang kami yakini harus menjadi kriteria di dalam memilih seorang calon presiden. Baik, Bro jadi Andi, tidak menyebutkan nama satu pun. Tapi terlalu mencolok, Maria. 3 bulan sebelumnya Giring Ganesa buat video menyebutkan secara gamblang nama Anies Baswedan. Kalau itu kita dengar dulu bagaimana videonya. Coba boleh diputar kita mungkin simak oleh lagi tim videonya kami. ya. 21 September ya. 21 September, 3 bulan sebelum kemudian pidato di HUT PSI tersebut. Sebelum diputar, Anda tidak mau menyebut Anies Baswedan? Silakan. Tahan dulu Bapak-bapak. Kita lihat dulu videonya. Bapak-bapak ditahan dulu. Menyebut Anies Baswedan tidak Saya belanjakan uang rakyat selama pandemi. APBD Jakarta yang begitu besar, dia belanjakan untuk kepentingan ego pribadinya untuk maju sebagai presiden 2024. Dia mengabaikan tekanan rakyat yang meminta dia membatalkan rencana balapan mobil Formula E dan mengeluarkan 1 triliun uang rakyat untuk acara tidak berguna itu. Uang rakyat sebanyak itu dihabiskan oleh Anies Baswedan di tengah penderitaan rakyat yang sakit, meninggal, dan hidupnya susah karena pandemi. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Rekam jejak pembohong ini harus kita ingat sebagai bahan pertimbangan saat pemilihan nanti di 2024. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Bang Andi, itu tidak hanya 1 kali menyebut nama seorang Anies Baswedan, bahkan di akhir kata, jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Respon Anda bagaimana? Kita bicara tentang 2 subjek yang berbeda. Kalau kita bicara tentang pidato Giring Ganesa dalam hari ulang tahun 7 tahun PSI, kami bicara tentang kriteria. Tapi yang disampaikan pada September yang lalu, itu adalah kami memang betul mengatakan atau mengkritik Gubernur Anies Baswedan. Tapi diksinya pembohong itu selalu dicantumkan ya. Sama. Itu satu kualitas yang tidak boleh ada dalam seorang calon pemimpin. Jadi apapun itu dalam konteks manapun kita tidak ingin seorang pembohong menjadi pemimpin, menjadi seorang calon presiden. Ketika Bro Giring Ganesa mengatakan itu pada Desember pada saat peringatan 7 tahun PSI, kita mengungkapkan apa yang menjadi kriteria yang tidak boleh dimiliki oleh seorang calon presiden. Pada bulan September kami mengkritik Anies Baswedan.
Jadi sekali lagi kita ingin membahas yang mana. Jadi silakan terbuka kalau kita Keduanya, ingin mengkritik Anies Baswedan. Sekali lagi kalau bagi PSI sendiri, kami sebetulnya merasa atau melihat bahwa dengan segala hormat, Mas Anies ini dengan apa yang dikerjakan selama ini sudah hampir masa jabatannya berakhir, tapi elektabilitasnya tidak kunjung membaik. Masih nomor 3, nomor 4 dari berbagai survei masih masuk 5 besar. Ya. Tapi kita bandingkan misalnya dengan Pak Jokowi ketika beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta, 6 bulan setelah menjabat sebagai Gubernur, elektabilitas Pak Jokowi itu langsung nomor 1. Bandingkan dengan Mas Anies yang sudah diberi kesempatan begitu lama, ada panggung-panggung politik yang tersedia begitu besar, manuver-manuvernya juga banyak, pidato pembukaannya juga menyebut soal pribumi dan non-pribumi, sekali lagi, tapi ternyata elektabilitasnya masih ada di nomor 3 atau 4. Bang Andi, kritik dari PSI ini apakah memiliki dasar? Ada bukti, kajian ilmiah, mungkin penelitian di ibu kota? Atau Jelas hanya sekali. bluff aja? Jelas sekali, apa yang kami kerjakan ini bukan hanya pernyataan. Kalian bisa cek apa yang kami kerjakan ini melalui apa yang kami sampaikan, yang kami kritik, yang kami nyatakan dalam pernyataan fraksi kami di DKI Jakarta. Fraksi PSI DKI Jakarta bekerja keras mengontrol jalannya pemerintahan, menjadi satu kekuatan oposisi yang efektif di dalam mengontrol kinerja gubernur, dan apa yang disampaikan oleh Bro Giring ini adalah penegasan dari apa yang kami kerjakan di Jakarta. Bisa tolong berikan kami 1-2 contohnya? Formula E paling jelas. Formula E adalah sesuatu yang paling jelas. Jadi sekali lagi kalau misalnya Anda bertanya apa salah satu bentuk kualitas yang kami anggap tidak mampu tadi atau kualitas yang buruk tadi dari seorang calon presiden adalah bagaimana cara dia mengelola anggaran. Jadi begini gambarannya. Desember 2019, Gubernur Anies Baswedan menolak untuk mengucurkan dana sebesar 160 miliar rupiah untuk membebaskan lahan dalam konteks upaya untuk menanggulangi banjir. Alasannya nggak ada uang. Beberapa bulan sebelumnya, Gubernur baru saja menggelontorkan dana 360 miliar rupiah untuk komitmen fee Formula E. Sekali lagi, jadi untuk Formula E, balap mobil listrik ada uang, untuk menanggulangi banjir yang merupakan kepentingan rakyat banyak, Gubernur tidak bersedia mengeluarkan anggaran. Dan yang terjadi beberapa hari kemudian, 1 Januari 2020, kita semua menjadi saksi Jakarta banjir besar. Ribuan orang mengungsi, ribuan orang mengungsi. Ibu kota lumpuh. Lagi-lagi siapa yang menjadi korban? Oke, kalau rakyat begitu, kecil. Jadi sekali lagi ini adalah salah satu kualitas seorang pemimpin yang tidak bisa membelanjakan uang rakyat. Sekali lagi ini uang rakyat, bukan uang milik dirinya. Bursa capres kan banyak itu nama-namanya, sudah beredar semuanya. Tapi kenapa hanya fokus ke Anies saja yang dikritik habis-habisan, Bang Andi? Sekali lagi apa yang kami sampaikan ketika dalam konteks Formula E ini adalah bagian dari upaya kami mengontrol kekuasaan. Kalau banjir juga kemudian tidak hanya di Jakarta, di Kalimantan, di Jawa Barat, di beberapa daerah. Nanti kita akan bahas juga ya kalau mengenai 2024 ya Bang ya. Ada anggaran yang dipakai, ada uang yang bisa dipakai untuk balap mobil, tapi uang untuk membantu rakyat supaya mereka tidak kebanjiran nggak ada uang. Kalau begini nanti Bang Mardhani Alisera, Bang Ges Harifah juga harus menanggapi. Tapi ditahan dulu, usai jeda sesaat lagi. Catatan Demokrasi akan kembali untuk Anda. Indonesia akan suram jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. Pura-pura peduli adalah kebohongan Anies Baswedan di tengah pandemi dan penderitaan orang banyak. Ya Allah, saya ini siapa sih? Cuman Anies, Rasulullah SAW yang akhlak mulia, yang uswatun hasanah, itu saja dinyinyirin terus. Silakan Bang Ges Khalifah untuk menanggapi tadi kritikan dari PSI yang mengklaim bahwa mereka punya data, mereka punya kajian di lapangan. Jadi bukti yang mereka tunjukkan yaitu apa adanya di DKI Jakarta. Bang Ges, versi Anda seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ingin cerita sedikit. Saya menyukai bulan Desember. Karena kalau Desember itu memutar film-film Natal yang isinya sangat humanis. Jadi banyak pembelajaran di bulan Desember itu. Dan di bulan Desember ini
Jakarta kali ketiga melaksanakan Christmas Carol. Di jalan-jalan Jakarta itu ada banyak tempat, ada paduan suara, ada festival mapping video di Kota Tua, ada pohon Natal terbesar, dan ada banyak lagi. Dan yang istimewanya lagi ada 3 gereja yang puluhan tahun tidak mendapat IMB. Di Tambora itu 52 tahun, di beberapa tempat lagi 40 tahun lebih, itu oleh Anies mendapatkan IMB. Setelah sekian puluh tahun tidak mendapat IMB, oleh Anies diberikan IMB. Lalu di Gereja Immanuel dilakukan revitalisasi. Dan di bulan Desember ini diresmikan revitalisasinya. Jadi apa-apa yang dikatakan oleh saudara Giring itu yang berbohong dia atau Anies. Kalau melihat semacam itu. Ini maksud Anda diksi intoleran yang sempat disebut itu? Iya, diksi intoleran. Yang kedua saya ingin memberikan fakta. Tentang dari 2018, kan nanti katanya dikatakan bahwa menjelang dia habis IMB dikeluarkan. Ini datanya, data Dikmental. Dari tahun 2018 sampai 2021, IMB di Jakarta untuk rumah ibadah yang terbanyak adalah untuk gereja, jumlahnya 21 plus 3 tadi menjadi 24 gereja. Berapa IMB untuk masjid? Jumlahnya 11 yang dikeluarkan. Jadi secara faktual datanya valid, ini data Dikmental. Lantas yang intoleran siapa? Kalau kita bicara tentang intoleransi. Terus tiba-tiba di tengah suasana Natal yang sangat kondusif, warga Jakarta menikmati Natal dengan sangat bahagia, datang seorang Giring berpidato dengan sangat kasar, menyatakan pembohong, hampir isinya ujaran kebencian yang tidak berbicara tentang Indonesia ke depan. Apakah ini pendidikan politik yang sehat dalam konteks itu? Lalu saya ingin memperlihatkan siapakah Anies, siapakah Giring. Untuk sebagai faktual aja. Datanya valid ini Bang ya? Iya, Anies Baswedan sebelum menjadi pejabat publik, sebelum masih dia menjadi bukan jadi gubernur, bukan jadi menteri. 7 penghargaan internasional bergengsi dia dapatkan. Tentunya nggak harus saya sebutkan ya. 7 penghargaan bergengsi Anies dapatkan. Ada datanya. Siapakah Giring? Giring adalah orang yang mendapatkan rekor muri karena 2 kali DO di universitas yang sama. Wah, tapi jangan personal juga dong, Bang Gis. Saya ingin menanggapi boleh pada poin ini? Tentu kita tidak mendasarkan satu orang, Bang. Saya tidak menyebut Anda pada saat Anda bicara, saya tidak motong. Saya bicara aja dulu. Tahan aja. Sebentar ya, Mas ini adalah data perbandingan faktual antara 2 orang. Gitu kan? Ini faktanya gitu. Lalu kalau kita bicara ke persoalan pilkada DKI Jakarta, bahwa Anies terlibat dalam persoalan sentimen agama. Saya ingin bercerita saja. Sentimen keagamaan itu bermula dari 2015 akhir dan 2016 awal. Pada konteks itu Anies masih jadi menteri. Tidak ada kaitannya dengan persoalan pilkada. Ada beberapa pihak yang tidak setuju Ahok jadi gubernur karena Pak Jokowi jadi presiden. Saat itu saya masih menjadi pendukung kerasnya Ahok. Data digitalnya masih ada. Saya berhenti menjadi pendukungnya dia setelah dia menyatakan seorang perempuan ibu maling. Itu saya berhenti sudah di situ. Tapi sebelumnya saya adalah pendukung kerasnya beliau. Lalu dari pihak sebelahnya apa yang dikatakan? Lebih baik kafir tapi tidak koruptor daripada muslim tapi koruptor. Ada jejak digitalnya. Lantas ada lagi pernyataan kami muslim, kami dukung Ahok. Jadi siapa yang membawa persoalan-persoalan agama dalam konteks itu? Nah, saya kasih bukti tentang bagaimana Anies tidak terlibat. Tanggal 11 Maret 2017, Anies membuat surat terbuka agar menurunkan spanduk-spanduk yang isinya tentang persoalan jangan menyolatkan jenazah yang memilih Ahok. Anies menyolat, kalau ada yang melakukan itu, saya akan datang, saya akan sholatkan. Ada isi suratnya, jelas di sini, terbuka dan bisa dibaca, jejak digitalnya jelas. Nah kalau Anies masih mau dilibatkan semacam itu, saya pikir itu adalah branding politik yang ingin dilekatkan kepada Anies.
Tentu saja seorang Anies Baswedan tidak seperti itu. Saya mau kasih satu contoh sebagai cerita. Siapa dia? Pada saat dia menjadi rektor Paramadina, dia menginisiasi program Indonesia Mengajar. Lantas pulanglah pengajar muda dari sebuah daerah bercerita kepada Anies, Pak Anies, di tempat saya mengajar seluruhnya adalah Muslim. Tidak ada orang non-Muslim di situ. Maka sebaiknya dikirimlah guru pengajar muda ke sana yang bukan Muslim. Apa yang dilakukan Anies? Dia kirim orang yang bukan Muslim ke daerah itu. Jejak digitalnya ada, bisa dilihat di YouTube. Di program Indonesia Mengajar itu. Apa yang terjadi? Setiap minggu masyarakat di situ mengantar pengajar muda ini ke kota terdekat yang ada gereja. Setiap minggu. Laporannya ada. Kalau orang seperti Anies diperlakukan seperti ini, saya kira ini aneh bin ajaib. Karena memang secara latar belakang dia nggak ada problem-problem intoleran segala macam, nggak ada. Jejak digitalnya ada, buktinya akurat. Gitu. Nah, silakan Anda membantah saya. Itu deretan bukti nyata ya. Pertama saya ingin mengklarifikasi apa yang disebut oleh Geis tadi bahwa Bro Giring Ganesa itu drop out ya. Saya ceritakan, ketika kuliah, Bro Giring itu ada di persimpangan jalan antara melanjutkan kuliah atau melanjutkan passion dia sebagai seorang musisi, dan dia memilih jalur atau memilih menjadi musisi. Dan jangan lupa, pilihan itu adalah sebuah pilihan yang tepat karena Bro Giring kemudian menjadi salah satu musisi paling nomor papan atas di Indonesia. Jadi sekali lagi, jangan remehkan pilihan orang, pilihan anak muda ketika mereka ingin memilih apa yang menjadi passion mereka. Menjadi musisi itu adalah sesuatu yang mulia, yang terhormat, bukan sesuatu yang mudah. Jangan lupa juga, Bro Giring Ganesa adalah orang yang memajukan, yang memulai dan memajukan e-sport di Indonesia. Dia adalah presiden e-sport Premier League di Indonesia. Jadi sekali lagi, kita tidak boleh meremehkan orang karena latar belakang pendidikannya. Banyak sekali contoh pemimpin di dunia, di Indonesia, contoh entrepreneur yang sukses, yang juga drop out dari sekolah. Jadi sekali lagi itu bukan kriteria. Kemudian yang kedua, menarik ini kalau misalnya pendukung Mas Anies sudah bicara tentang toleransi. Saya hanya ingin mengutip satu penelitian yang dilakukan oleh Markus Mitzner dan Burhan Muhtadi sesaat setelah Pilkada DKI Jakarta 2017. Mitzner dan Muhtadi menemukan bahwa Pilkada 2017 menjadi awal di mana politisasi agama itu terjadi dan kemungkinan ini akan terus terjadi. Ini adalah satu presiden yang buruk. Untuk pertama kalinya kekuatan-kekuatan intoleran, kelompok-kelompok yang selama ini bermain di pinggiran, kemudian klik dengan kekuatan politik formal dan menjadi satu kekuatan. Dan memenangkan pilkada dengan dalam agak berbeda ini Bang ya. Ini data, silakan Anda baca penelitian Markus Mitzner. Ada keterlibatan dari seorang Anies Baswedan. Salah seorang Indonesianis yang paling dihormati dari Australia dan kemudian juga Burhan Muhtadi. Jadi Anda bisa baca penelitian itu. Jadi kalau dibilang tidak keterlibatan Aniesnya di mana? Kalau tidak ada politisasi agama atau bahkan kelompok-kelompok yang menang Pilkada 2017 tidak menikmati politisasi agama, harusnya sejak awal mengambil posisi yang jelas, tidak bergandengan tangan, tidak datang ke markas FPI subuh-subuh misalnya. Jadi tidak usah dibantah, ini fakta jelas sekali. Jadi sekali lagi ini justru membuktikan tesis bahwa kenapa pidato Bro Giring itu relevan untuk mengingatkan kepada publik bahwa inilah jadinya kalau kita gampang melupakan. Ini yang tidak boleh terjadi pada kita. Jangan mudah lupa, 2017 jejaknya banyak, silahkan dilihat. Jadi sekali lagi apa yang kami lakukan ini adalah bagian dari cara kami melakukan pendidikan politik. Jangan sampai ada kekuatan yang memecah belah bangsa yang kemudian akan menggunakan isu agama, jangan sampai mereka terpilih menjadi presiden. Ya, sebentar. Yang memecah belah bangsa faktual di Desember ini adalah pidatonya Giring Ganesa. Bang Mardhani, itu fakta yang tidak terbantahkan ketika warga Jakarta menikmati datangnya Natal. Ya, kita dengarkan dulu pendapat dari Bang Mardhani. Yang kedua adalah bahwa dari tadi yang dia katakan tadi, tidak ada satupun data faktual bahwa Anies terlibat. Tidak ada. Kalau saya punya. Dan PSI sekarang datang tidak punya data. Oke, terima kasih. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang pertama terkait datanya Milsner ya, dengan Burhanuddin Muhtadi. Saya kebetulan ketua tim pemenangan Anies Sandi ya. Ada banyak faktor, tidak semata bahwa faktor Anies ya. Karena itu kami di tim betul-betul menegaskan tidak boleh menggunakan politik identitas. Anies Sandi dalam kampanyenya, dalam bicaranya, dalam dialognya tidak memberikan message politik identitas. Nah, makanya tadi ketika ada yang tidak boleh disolatkan, Anies langsung bikin surat. Nah, bahwa itu ada politik identitas karena memang kejadiannya barengan dengan Pak Ahok terkena kasus itu. Dan bahkan 2014 sebelumnya ketika Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, jadi kaitannya ada. Jadi untuk kasus Pilkada DKI kita masih punya ruang tafsir yang bisa berbeda. Jujur dong, ya. Pak Mardhani jujur dong. Dosa loh kalau nggak jujur loh. 2017 jejaknya banyak sekali. Monggo ditampilkan. Ada keterlibatan di sana dari seorang Anies Baswedan? Kita dengan FPI bekerja sama, tapi kita tidak kontrol FPI, dan saat itu FPI adalah organisasi yang terdaftar resmi di Kemendagri. Kerjasamanya dalam bentuk apa tim pemenangan Anies Baswedan dalam pilkada? Mereka tidak dengan masuk FPI. ke dalam tim, tapi mereka bilang mereka minta brosur, kita kasih. Mereka minta spanduk, kita kasih. Mereka minta bahan, kita kasih. Habis itu terserah mereka. Masing-masing sama. Nanti kalau dilihat teman-teman belasan juga punya banyak. Demikian kita ada 243 relawan. Kita berikan clue secara umum, inilah yang harus dijalankan. Jadi tidak bisa menisbatkan. Kembali dulu kepada topik utama menurut saya yang disampaikan Mas Giring dan teman-teman bukan contoh yang baik. Bagaimana membangun politik yang berbasis kepada moral, intelektual, dan hubungan sinergi antar anak bangsa. Meskipun ini negeri demokrasi dan tadi disampaikan berdasarkan data yang valid. Boleh, tetapi ketika kata pembohong, kata tidak becus, kata intoleran disampaikan berulang-ulang, maka itu message yang dikemukakan yang negatif. Kami, PKS ataupun banyak pihak selalu kita kontestasi karya dan gagasan. Tapi di sana ada presiden, Bang Mardhani. Presiden pun tidak komplain akan hal itu. Iya, karena itu forum resmi. Beliau kan nggak bisa angkat tangan, komen. Kalau menurut saya Pak Jokowi berusaha untuk santun, ada yang berusaha joking, beliau tersenyum. Nah, tapi kalau ada pernyataan langsung Pak Jokowi mendukung, nah kita bisa mengkomentari. Nah, saya tidak ingin membawa Pak Jokowi karena saya kepada Pak Jokowi sangat keras, ganti presiden macam-macam. Tapi saya tidak pernah mengatakan Pak Jokowi pembohong. Bahwa ada catatan-catatan dari Pak Prabowo, saya sampaikan. Pak Jokowi punya target 7%, tapi 5% juga tidak dicapai. Pak Jokowi ada datanya. Tapi kata-kata itu sangat mempengaruhi iklim politik. Bahwa di beberapa pernyataan Bro Giring mengatakan what's wrong untuk popularitas. Buat saya salah. Mengangkat popularitas dengan mengangkat isu negatif, apalagi karakter assassination gitu. Karena kalau kita yang kami inginkan seperti AFF kemarin, Indonesia lawan Singapura atau X Factor, ayo semuanya kontestasi yang terbaik. Suara yang diberikan bukan suara sumbang, apalagi suara fitnah, apalagi suara karakter assassination, tapi yang disampaikan adalah ini loh Indonesia ke depan. Menurut Bang Mardhani itu pidatonya sumbang secara materi, substansinya. Saya tidak melihat secara umum, tapi apa yang disampaikan dalam kerangka yang tadi ditayangkan itu bukan pidato ketua umum yang baik, yang membawa optimisme, yang membawa harapan, yang membawa inspirasi, yang membawa masa depan. Tapi jadi malah turun kelas PSI-nya. Sebagai partai baru, harusnya partai berbasis nilai, partai berbasis intelektual, berbasis knowledge, kan milenial nih. Seperti apa sih Indonesia masa depan yang kami inginkan? Bro Andi, nanti lihat ketika Giring menyatakan maju presiden, lihat detik. Saya dukung Giring, siapapun parpol ketua umum yang mau jadi capres, bagus dan baik, dan umumkan sejak awal. Habis itu sampaikan, ini loh visi saya, ini loh misi saya, ini loh harapan saya, ini loh target saya, inilah roadmap saya. Bukan malah membunuh, atau malah kalau kayak gini buat saya Mas Anies dapat
iklan gratis gitu. Kalau dalam pandangan kami, justru kami ini sedang menjalankan satu bentuk politik yang didasarkan pada nilai-nilai, pada prinsip. Jadi jangan sampai sopan santun, basa-basi itu menghilangkan substansi bahwa memang ada seorang kandidat yang menggunakan isu agama untuk menang. Jangan sampai kita kehilangan substansi bahwa memang ada orang yang tidak qualified sebagai seorang pejabat publik. Itu jadi, harusnya malah tidak berimbang. Ketika tadi ditanya siapa orangnya, Andi nggak jawab siapa orangnya. Di gitu bagian loh. akhir kan saya sudah menjawab. Direferkan ke video. Kalau buat saya ini loh, saya nggak ketika ke Pak Jokowi punya catatan kok. Dan saya Pak Jokowi bosan nilainya 6, saya mau yang 8 boleh kok. Jadi tidak bersembunyi. Lempar batu sembunyi tangan, tidak. Harusnya kalau mau gentleman sampaikan. Habis itu Anies bisa menjawab atau timnya Anies bisa menjawab. Itu ada kontestasi, begitu. Saya sudah menjelaskan dalam konteks itu tadi ya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Pak Mardhani tadi dengan segala hormat, itu adalah bentuk politik lama Pak. Basa-basi, sopan santun, tapi tidak ada substansinya. Tidak. Bersembunyi di balik sopan santun. Di situ. Tidak ada hal yang prinsipil yang menjadi yang disampaikan Bro Giring mana membuat katakan Indonesia bisa 7%. Harusnya PSI seperti itu. Bagaimana Indonesia mengurus bonus demografi karena banyak milenial. Bagaimana Indonesia membangun olahraga karena gitu loh. Pak Mardhani tidak mendengar secara penuh pidato Bro Giring ketika dia menyebut mengenai potensi Indonesia tentang potensi anak muda. Yang disampaikan oleh Bro Giring dalam konteks ini bahwa kemajuan Indonesia dengan potensi anak muda yang begitu besar, dengan kita yang semakin dekat dengan menjadi negara yang sukses ini akan terancam. Kalau orang yang terpilih kelak menggantikan Pak Jokowi adalah orang yang menggunakan isu sara, orang yang tidak kompeten dengan kata-kata yang tidak patut diucapkan. Ini bukan masalah basa-basi. Bang Mardhani, kalau berbicara mengenai kata-kata, layaknya yang harus berbicara adalah pakar komunikasi politik. Kita tahan dulu, nanti juga bersama ada Bang Arya Bima yang akan mengomentari juga. Sesaat lagi ya, usai jeda, tetaplah bersama kami. Sebelum kita ke Bang Ege dan juga ke Mas Arya Bima, sepertinya Bang Ges ingin komentar. 1 menit aja katanya, komentar tipis. Boleh lah kita kasih ya. Saya tidak berbicara tentang pilihan. Saya bicara tentang satu orang yang 2 kali DO di universitas pertama yang sama. Kan sudah Bang, sekali lagi kita tidak mengizinkan siapapun untuk mendiskreditkan secara personal. Jadi itu bukan pilihan, itu adalah kegagalan. Yang kedua, tentang keterlibatan Anies. Dari tadi saya tanyakan mana datanya, dia tidak bisa berikan data. Tapi saya bisa memberikan data. Surat pernyataan Anies terbuka, bisa dibaca semua orang. Oke, jadi soal toleransi, soal intoleransi, yang toleransi adalah Anies buktinya, dan yang intoleran adalah PSI. Terima kasih. Silakan Mas Arya Bima. Luar biasa ini, suasananya menjadi sedikit panas. Di tengah cuaca dingin, hujannya setiap hari, mendungnya dari pagi, anginnya banyak, bahkan sebagian banyak badai. Jadi pidato Ketua PSI Mas Giring Ganesa ini Bro Giring membuat Bro Giring ya, suasana menjadi lebih hangat. Ya. Saya cermati betul ya, kalau sikap PDI Perjuangan tidak bicara soal capres ya, kita selain memenangkan pemilihan pilpres kita harus mengawal, mengamankan dulu sampai periode ini selesai dulu. Jadi ini saya posisi saya sebagai pengamat yang diundang seperti Bang Effendi Ghazali. Jadi gini, itu, Mas. Pada saat Bro Giring ini menyebut sampai 2024 Indonesia jangan sampai dipimpin pemimpin yang tukang bohong, ya kan? Kemudian menghalalkan segala cara, ya, termasuk menggunakan cara-cara yang intoleransi tadi disebutkan. Saya melihat ini pernyataan normatif. Tidak ada yang salah. Ini afirmatif. Ini semua menginginkan itu. Jadi kita tidak ingin siapapun dipimpin oleh orang yang tukang bohong. Ketua RT pun kita nggak pengen tukang bohong, apalagi seorang presiden. Kita ingin pemimpin yang jujur, yang amanah, berintegritas, berwawasan yang Pancasilais, yang mengerti pluralisme, yang paham Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini normatif afirmatif dan harus kita ikuti semua.
pidato yang poin di sini. Nah, komanya mulai kita amati bahwa pernyataan normatif itu kemudian disertai keterangan tambahan yang dipecat Jokowi. Nah ini harus diberikan nama-namanya siapa saja yang dipecat oleh Pak Jokowi. Yang dipecat Jokowi memang besar kemungkinan menunjuk pada sosok tertentu. Siapa Mas Arya Bima? Prediksinya siapa? Ini pasti akan menjadikan pendukungnya seperti Mas Gesa itu, ya kan? Mesti meradang. Mas Gesa ini meradang. Gesa meradang. Waduh, ini kok Anies dikatakan pembohong kan gitu kan? Kemudian mungkin kubu yang tidak suka dengan Anies, ya tepuk tangan, mujar kena dia kan itu. Jadi itu di dunia politik ya, itu dunia politik dan hal itu wajar. Saya lihat wajar. Cuma memang Kang Mardhani ini termasuk rodok sopan dia. Teman-temannya banyak yang gak sopan padahal. Nah, saya melihat bahwa ada satu cara pandang yang melihat bahwa politik yang dipakai kawan-kawan muda di PSI ini lebih menggunakan cara pandang pendekatan yang lebih narasinya di politik itu konflik kemudian bisa membangun konsensus atau negosiasi gitu. Dia tidak mau pada posisi bahwa berpolitik itu adalah basa-basi moral itu. Tapi bagaimana dengan pendidikan demokrasi kalau kita lihat dari diksinya, narasinya? Ya, demokrasi kita ini harus kita terus perjuangkan. Demokrasi tidak bicara benar salah ya, baik buruk ya. Tapi demokrasi Pancasila yang bermufakat ini bicara bagusnya bagaimana Indonesia ditata ini. Tujuan kita itu berbangsa, bernegara, menggunakan instrumen demokrasi yang muara akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Nah, hal-hal yang disampaikan oleh Bro Giring, kita sepakat ada satu pernyataan yang mungkin dinilai terlalu kontroversial. Yang mana itu? Yang dikatakan bahwa kita tidak ingin memiliki pemimpin presiden lah gitu ya, 2024 pembohong. Kemudian yang di koma adalah yang dipecat Jokowi kan gitu kan. Yang kalau tadi TV One mengurai ke belakang sebenarnya konten dan konteksnya itu kontennya mungkin sama. Konteksnya beda ya. Waktu ada pernyataan yang berbeda ya, tapi itu memang substansinya dua berbeda. Bisa mengarah ke namanya yang disebut itu Anies ya kan. Anies Baswedan ya. Saya lihat sekarang sejauh mana formulasi hal-hal yang menyangkut bohong itu bisa dibenarkan. Gini, parameter kebohongan ya, parameter kebohongan seorang pemimpin itu sebenarnya ketidaksesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Ya, tadi dikatakan oleh Anies toleran, ya kan? Anies tidak mau menggunakan hal-hal yang menyangkut parameter primordial keagamaan digunakan sebagai cara untuk mendulang elektoral. Tapi data PSI beda. Nah, PSI tidak melihat itu, ya kan? Nah, sejauh mana ketidaksesuaian antara pernyataan dan kenyataan inilah yang harus ditelisik lebih dalam tentang seberapa besar kebohongan itu ada, apakah itu sesuatu yang susah ditepati, ya, susah ditepati karena mungkin suatu janji-janji yang begitu berlebih sehingga setelah ditelisik memang janjinya itu hanya sekedar retorika politik belaka. Nah, teman-teman PSI melihat DP 0%. Itu retorika, itu sesuatu yang tidak mungkin bisa ditepati. Itu hanya cara untuk menarik suara. Oh, beliau enggak sebagai pendukung, enggak bisa. Itu sesuatu yang sekarang telah dilakukan. Loh, katanya rumah DP 0%, loh kok rusun. Nah, dia kejar gitu kan. Di Jakarta tidak mungkin gitu. Jadi saya melihat bahwa persoalan kebohongan juga tidak bisa dilihat di dalam ruang yang hampa. Baik. Itu ada ruang-ruang yang harus ditelisik dan menurut saya untuk saling menjatuhkan di dalam kontestasi ini
itu selama dalam koridor etika dan hukum, cara-cara bukan basa-basi moral seperti PSI yang sekarang dia mengandung branding itu, ini kan mau jualan, PSI kan juga mau jualan dua, selain Bro Giring yang mau jadi presiden, partainya. PSI ini apa brandingnya? Jadi baik atau benar pidato kemarin jelang Pilpres ini? Saya tidak bicara benar salah, tapi itu yang diambil positioning sebagai produk pengamat juga kan tadi katanya kan Bang. Ya. Nah, jadi gimana Bang? Tapi gini, saya melihat itu masih ingoan Giring. Gitu. Tapi narasi tadi sumbang, Mas Arya, kata Bang Mardhani. Saya tidak melihat itu bisa dimaknai sebagai suatu pernyataan ketua umum yang menyampaikan suatu kata kebohongan itu dengan berbagai data yang bisa meyakinkan publik dan bisa ditindaklanjuti. Ini yang saya katakan ambigu loh, ingoannya seorang ketua umum seperti Giring yang harusnya tidak boleh kalau dia ngomong kebohongan dan tembak langsung pada nama, harus disertai dengan data-data. Dampaknya kenapa Mas? Apakah akan ada tapi gejolak, gini, kegaduhan ingoan gitu, juga Mas? tidak berarti kemudian salah. Kadang ingoan itu juga bisa menjadi kenyataan kan gitu kan. Ini yang saya amati. Pidato itu masih saya sebut ingoan karena harus dengan pernyataan yang tegas, dengan data, dengan suatu fakta untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang disebut kebohongan harus tadi. Ada cross-checknya ya Mas. Kalau begitu kita cross-check langsung dengan pakar komunikasi politik. Suasana menjadi panas yang akhirnya kita juga nunggu iki karepe opo. Nah, ya. Selama itu yang masih normatif, yang afirmatif, ya itu hal yang umum saja yang harus kita sepakati. Tapi Pak Jokowi juga menanggapi loh Mas Arya, bilang wah ini buat repot saya, kan ada kan pernyataan Pak Jokowi ketika tampil di atas panggung ya, menanggapi. Pak Jokowi kan orang Solo ya kan, memberikan tanggapan itu juga sesuatu yang simbolik juga, bahwa anak muda dengan semangat yang tadi pemikirannya tidak masuk di dalam satu cara yang lebih smart, yang lebih katanya sopan. Ini branding antagonis, lebih tidak basa-basi moral. Dia sampaikan mungkin cara itu yang lebih menarik. Silakan buat PSI. Itu sesuatu pilihan mereka, bahwa ada yang antagonis dengan cara itu, namanya juga membranding. PSI harus melakukan satu lompatan cara yang tepat, tapi cara mengkritik dalam kaitan Anies sebagai gubernur, saya kira antara PSI dan PDI dalam melihat misalnya Formula E dan sebagainya, itu tetap dalam cara pandang yang di parlemen itu masih mempunyai cara-cara yang sama untuk menggunakan hak interpelasi sebagai forum yang terhormat untuk menjelaskan berbagai kebijakan seperti Anies Baswedan sebagai gubernur, dan saya kira jangan fobi dengan interpelasi seperti yang dilakukan. Bang Effendi Ghazali juga sudah memiliki banyak sekali catatan. Bang Ges, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Tetaplah di catatan demokrasi. Sebelum kita ke Bang EG, Bang, kami memiliki sejumlah paket yang memang menjadi sorotan di pekan ini, apalagi kalau berbicara mengenai sepak bola. Sekarang kan kita lagi euforia Piala AFF 2020, tapi ternyata di tanah air ada saja ulah yang memang tidak patut untuk dicontoh. Betul sekali, salah satunya juga salah satu wasit di final Liga 3 Sulawesi Selatan di Kabupaten Nrekang ini juga kemudian diserang. Ada beberapa pemain di sana, kalau tidak salah ada 6 pemain yang kemudian menjadi tersangka pengeroyokan wasit di final Liga 3 Sulawesi Selatan. Informasinya ancaman hukumnya 6 tahun, Andro. Seharusnya kalau sudah di lapangan hijau harus sportif, jangan malah wasit yang kena bogem mentah. Bukan hanya di Sulawesi ternyata, ada juga final Liga 3 DIY. Pemain dan official Sleman United yang pukuli wasit disanksi 3 tahun. Sangat disayangkan, padahal sepak bola ini adalah olahraga yang mempersatukan. Tapi kalau kejadian seperti ini tidak patut sama sekali untuk kita contoh. Iya, dan saat ini juga sudah ditangani oleh pihak kepolisian juga. Jadi bukan untuk dicontoh dan tidak dibenarkan dengan alasan apapun begitu ya. Thailand. Kita sangat optimis. Semoga besok, Bang. Besok malam, Bang. Semoga Indonesia bisa mengalahkan Thailand
dengan skor tipis juga sangat kita dukung Bang. Skor telak kalau menang perlu Bang. Kali ini masuk finalnya. Ada gitu lagi, satu cuplikan lagi ada yang sangat menarik tapi besok kita simpan dulu Maria ya. Bang Effendi Ghazali. Silakan Bang, nanti kita jadi ngobrol bola Bang. Nggak akan kelar-kelar kalau ngobrol bola Bang. Tapi malah pas ini cuplikan ini mengantarkan saya pada kata PSI dan PSSI. Wah, dua-duanya lagi panas di bulan Desember. Gitu ya. Dan tepat ada giring yang menggiring. Nah, bola juga digiring-giring kan. Bola Bang, bisa pas. Nanti Bang, ya? tinggal Bro Andi harus mengatur strateginya ketika orang menggiring gitu. Akibatnya apa? Ada 2 jubir, ya kan? Ada beberapa lah ya. Bro Andi, ada Bro Aryo Bimo yang bukan Aryo Bimo ini, dan lain-lain. Tapi maksud saya, Coach Effendi Ghazali. Iya, malah saya membayangkan apakah yang dilakukan oleh Bro Giring itu sampai seperti gaya Asnawi yang dalam tanda petik seperti tidak pas untuk menyatakan pada Faris Ramli itu yang gagal penalti itu. Kita nggak tahu persis apa kalimatnya. Pemain Singapura. Iya, pemain Singapura. Apakah sampai ke sana atau hanya pada iya kan, maksud saya nggak guna itu Asnawi datang terus. Ini tema hati-hati Bang, bisa berubah nih Bang. Enggak, saya mau ke sana dengan mengatakan 3 hal. Hal yang pertama, kalau berbicara tentang catatan demokrasi malam ini, kita tonton mungkin 3 supaya lengkap. Yaitu yang pertama, Grace Natali, Ketua Umum sebelumnya, Festival 11. Itu 11 Maret 2019 ya, di Medan. Dia menyampaikan pidato seperti manifesto kenapa lahir PSI. Dan bagaimana beda PSI dengan partai yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua pasti tadi Giring bercerita tentang untung itu hanya bicara soal Formula E ya, 21 September 2021 ini. Ya. Yang ujungnya jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong dulu ya. Lalu jangan sampai Indonesia jatuh ke Anies Baswedan. Tapi itu adalah sesuatu yang berbicara lebih pada dana Formula E digunakan tanpa empati dan yang harusnya buat pandemi. Kurang lebih begitu dibatasin. Nah, yang ini saya tonton lengkap nih yang pidato pas hari 22 Desember ini, hari ulang tahun PSI yang ke-7. Ulang tahunnya 16 November ya. Ya. Nah, di situ saya nonton detail dapat gitu ya. Jadi sesudah nyanyi lagu Laskar PSI gitu ya, yang Laskar Pelangi jadi Laskar PSI itu, 16.35 mulai pidato. Nah, kita lihat mulai bicara tentang intoleransi itu 23.40 gitu ya. Dan menyebut beberapa poin. Nah, saya mau membandingkan dengan sikap Pak Jokowi ketika ada di acara itu yang kemudian memang menyatakan juga disorot juga di situ. Agak repot juga jadinya. Tapi ada nanti lihat ya. Antara lain itu mulai berbicara tentang ya 5 hal. Yang pertama itu orang yang menggunakan isu sara, kemudian yang kedua memenangkan pilkada dengan segala cara, yang ketiga itu pembohong dipecat dan tidak becus bekerja. Pada waktu itu Pak Jokowi senyum ketika ada tidak becus bekerja. Tapi ini senyum terbuka kan? Kan yang dipecat karena tidak becus bekerja bisa banyak ya, Mas Aryo Bimo, bisa banyak ya, senyum terbuka gitu. Kemudian ketika masuk ke soal agama, bergandengan tangan dengan kaum intoleran dan menggunakan ayat-ayat agama, Pak Jokowinya nggak senyum, biasa aja gitu. Nah ini perlu kita baca juga ini. Sesudah itu dia di sekitar menit 25 lewat sedikit, kami pernah memberi contoh menjadi oposisi di Jakarta. Nah itu Pak Jokowinya senyum lagi. Dan kemudian punya tekad untuk lolos ke parlemen. Jangan lupa sekarang baru dapat 1,89%, perlu 2,11% lagi untuk lolos ke parlemen. Pak Jokowinya malah senyum dan tepuk tangan. Nah pada saat yang terakhir, itu ketika ada puja-puji lagi kepada Pak Jokowi, Pak Jokowinya biasa aja tuh, nggak senyum lagi. Nah, yang mau saya sampaikan sesudah menganalisis apa yang dilakukan oleh Jokowi dan mungkin juga pendukung Jokowi, ceruk yang mau direbut ya. Ini kan kalau pendukungnya Pak Mardhani nggak terlalu direbut lah ya gitu ya. Ini kan ceruk yang mau direbut ini pendukungnya Pak Jokowi nih gitu ya. Nah, dengan cepat saya mau mengatakan kata-kata bohong ini bukan pertama kali dalam politik Indonesia, baik secara simbol maupun langsung. Secara simbol dulu ada kebo yang dinamakan Shibuya kalau nggak salah ya, kurang lebih artinya pembohong. Dan saya ikut terlibat bersama teman-teman civil society dulu, Bang dari Bima, itu kami dulu membuat 9 kebohongan lama, 9 kebohongan baru, dan 9 calon kebohongan Bapak Presiden SBY dulu. Itu tapi datanya komplit.
ini 9 ini apa? 1, 2, 3, 4, 9. Kenapa angkanya 9? Ya itu, ini juga nih, ya kan? Itu angka favorit loh Bang. Ini semua simbol bermain dalam politik. Angka keramat. Dalam politik simbol bermain. Ya, 9 ini dan ya semuanya berjalan dengan baik. Menjadi catatan demokrasi akhirnya. Nah kalau kita bicara kebohongan, maka beban pembuktiannya ada pada mereka yang menyatakan sedang terjadi pembohongan. Nah kalau kami dulu menyediakan itu 27 data. 9 kebohongan lama, 9 kebohongan baru, bahkan ada 9 calon kebohongan. Tapi kata tokoh lintas agama jangan, yang calon jangan dipakai. Jadi cukup 18 saja, 9 lama dan 9 baru. Nah coba kita lihat ya, kalau kita mau terbuka nih, menarik Maria dan Andrew. Apakah Pak Jokowi pernah dituduh bohong apa enggak? Pernah waktu misalnya begini ya, ketika Bapak jadi gubernur DKI, Bapak nanti mau meninggalkan gubernur ini, terus maju ke presiden atau enggak? Jawabannya apa? Bukan enggak mau loh, enggak mikir. Enggak mikir bukan berarti enggak mau. Tapi belum mikir gitu ya. Bahasa Arabi banget. Lalu orang bilang, ini bohong gitu ya. Nah pada sebaliknya, ketika Formula E ini atau berbagai program lain, DP 0 dan lain-lain itu, ada progres yang sedang berlangsung. Tapi mungkin tidak sesukses seperti yang disampaikan. Namanya juga kampanye, retorika. Apakah itu bohong? Sama seperti pertanyaan saya tadi. Kalau Pak Jokowi ditanya mau maju apa enggak? Enggak mikir. Itu kemudian maju. Bohong apa enggak? Kan progres. Nah tapi baiklah, sekarang pertanyaannya tadi soal pendidikan politik. Maka saya mengumpamakan ada 3 jalan. Jalan yang A, semua analisis klasik yang saya lihat di media menyatakan ini memang jalan yang tepat bagi partai yang dinyatakan pada festival 11 itu. Hati-hati loh kalau saya sebut-sebut partai ini, nanti Mas Arya Bima coba jawab satu ya. Pada waktu kurang lebih partai ini adalah partai anak muda tanpa basa-basi, bro dan sis yang menginginkan Indonesia maju, tidak mediocre, terbuka dan bebas dari berulang kali kata-kata itu disebutkan. Pencoleng, perampok uang rakyat yang berkedok wakil rakyat. Musuh utamanya di DPR. Kalau saja partai-partai lama itu bekerja dengan baik, katanya, maka tidak perlu ada PSI, kata ketua umumnya. Bahkan di sini disebutkan juga bahwa mereka akan mengganggu kenyamanan partai-partai lama. Mereka akan mengganggu tidur panjang politisi-politisi yang cuma bekerja 5 tahun sekali. Ya, bahkan terakhir kan itu ya, kalau kami lolos ke Senayan, kami akan membuat gaduh di Senayan. Jadi memang gaya kalimat-kalimat yang dipakai, ini kayak tahun 1967 lah, di Amerika itu ada International Youth Party. Itu kurang lebih menggunakan prank di jalanan 1967 loh, untuk menghasilkan hal-hal yang seperti itu. Muncul pertanyaan, apakah baik bagi pendidikan politik atau tidak? Nah, saya mau menjawab dengan ABC. A-nya adalah, saya yakin teman-teman ini sudah mempersiapkan semacam tim. Kalau ini yang yang melontarkan, menggiring bola, nanti yang jawab siapa? Entah kenapa itu 2 video, kita nggak bisa menghubungkan antara video yang Anies adalah pembohong pada Formula E yang uangnya harusnya digunakan buat pandemi, dengan yang pidato pada 22 Desember ini. Walaupun kalau orang lihat dua video itu pasti maksudnya ini nih. Tapi nggak bisa, secara normatif nggak bisa dihubungkan pada hal itu gitu ya. Nah yang B, saya mau mengatakan, apakah ini berlebihan atau tidak? Saya menganggap ini agak offside. Yang bagian ini, yang bagian pidato 22 Desember ini. Ya, karena yang pertama membuat repot presiden. Itu bahkan secara langsung disampaikan dia hadir di situ, saya perhatikan betul senyumnya, kapan senyum, kapan tidak loh. Ada bagian-bagian begitu menyebut ayat agama dia serius loh. Ya kan, nggak senyum dia. Tapi mau masuk parlemen, dia senyum gitu ya. Nah, jadi ada gaya-gaya tadi tidak basa-basi, tapi mungkin ada batasnya juga. Ini mungkin pelan-pelan harus diperhatikan sama teman-teman. Nah, yang terakhir tentu menjadi menarik untuk apakah betul menggunakan teori-teori klasik bahwa ceruk misalnya ya, Bang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini sekarang disukai oleh 25-30%. Tidak berarti yang tidak suka itu 70%, enggak. Ini kita belum bicara elektabilitas ya, saya paling kritis terhadap survei-survei yang menanyakan elektabilitas. Apa elektabilitas, orang narasi belum ada. Ini likability, baru kesukaan. Iya kan, coba. Yang jadi Gubernur Jawa Tengah, misalnya gitu ya, dia elektabilitasnya sekian. Apa narasinya untuk memimpin Indonesia kan belum ada. Prabowo memimpin Indonesia dengan narasi yang mana? Yang sebelumnya misalnya. Atau Erick Thohir atau siapapun lah gitu ya, belum. Jadi
suka atau tidak suka. Ya, walaupun pertanyaannya kalau pemilu dilaksanakan hari ini mau pilih yang mana? Nah, maksud saya begini, tidak berarti 70% tidak menyukai Anies. Bisa jadi mereka sudah suka pada yang lain. Jadi memang ceruk ini potensial karena yang dibutuhkan oleh teman-teman PSI cuma 2,11% untuk sampai ke DPR. Nah, tapi hati-hati dengan ceruk ini ya. Misalnya saya bergembira bahwa Pak Anies Baswedan sedang ingin menunjukkan dia adalah pemimpin pada level tertentu. Saya nggak mau memuji siapapun, tapi saya ingin mengatakan dia pemimpin pada level tertentu. Dia junjungan kita saja mandi fitnah setiap hari katanya. Apalah saya ini, gitu ya. Bang Egy, nah itu kan jadi dibalik loh. Tapi jadi kan dibalik. posisinya seperti ini Bang Egy. Kalau PSI terus mengkritik Anies Baswedan, apakah PSI sudah menimbang? Jangan-jangan kalau figur ini dikritik, elektabilitasnya bakal terus naik nih. Terlepas itu jelek ataupun bagus. Atau jangan-jangan itu mungkin jadi salah satu tujuan PSI juga. Nah, ini yang perlu dijawab. Mendongkrak Anies ya. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Mas Arya dan juga Mas Effendi ya tadi ya atas tafsirnya ya tadi. Sekali lagi kami ini masih belajar. Kami hanya mencoba jujur, hanya mencoba bicara apa adanya. Mungkin itu gaya anak muda ya. Jadi terus terang nggak ada basa-basi. Apa yang ada di pikiran ya itu yang kami ucapkan, yang kami sampaikan. Jadi soal bahwa itu offset atau tidak, saya pikir itu adalah tergantung selera masing-masing ya. Karena soal rasa itu sulit diukur. Tapi saya pikir yang paling penting di antara semua ini adalah belum ada VAR, nggak bisa kita pastikan offset apa tidak. Ya, itu kelemahan AFF kemarin yang harus ada alatnya ya. Harus ada. Ya. Nah jadi, itu harus misalnya gini, teman-teman yang di sebelah sini yang merasa bahwa itu mencemarkan nama baik atau ada pelanggaran terhadap sesuatu yang menghasut di depan publik, bawa itu ke ranah publik, ke ranah hukum misalnya. Tetapi kalau mau dijawab dengan gaya yang menunjukkan pada level tertentu juga nggak apa-apa. Ya, itu hak masing-masing. Jadi sekali lagi kami hanya berpikir bahwa dalam situasi seperti sekarang justru kejujuran itu adalah sesuatu yang berharga, bukan? Yeah. Jadi kami justru ingin memulai sesuatu yang lebih terbuka, lebih terus terang iklimnya, iklim politik yang terbuka, lebih terus terang apa adanya, nggak usah ditutup-tutupi. Kalau memang ada satu masalah dibicarakan, supaya ada jalan bagi kita untuk memecahkan persoalan. Bukan disembunyikan di balik karpet, kita berdiam seolah-olah nggak ada masalah. Bahwa Indonesia toleran, bahwa negeri ini nggak ada politisasi agama, dan lain sebagainya. Padahal faktanya ada ancaman terhadap faktor-faktor tadi. Itu ancaman bagi kemajuan Indonesia di masa depan. Yang paling akan terkena dampaknya, kalau misalnya politisasi agama itu memburuk adalah anak-anak muda. Karena mereka adalah pemilik masa depan. Kita lihat di negara yang intoleransinya marak, tidak ada masa depan bagi anak-anak muda. Yang ada adalah kehancuran, tidak ada masa depan. Jadi kita sebetulnya ingin bicara atas nama anak muda, ingin menyelamatkan masa depan Indonesia. Itu suara yang mau disampaikan oleh kemajuan. Jangan sampai itu gagal. Oke, yang pertama Mas Arya Bima, terima kasih banyak atas kesimpulannya tadi. Itu menyambung dengan yang dikatakan oleh Jubir PSI. Memang iya, antara kejujuran dengan bicara tanpa data itu dua hal yang berbeda. Kalau tadi kan pidatonya udah jelas bahwa mengatakan kebohongan tapi tidak ada data-data tentang kebohongannya. Saya ingin bicara tentang kebohongan Anies Baswedan. Pertama, tolong saya sudah kirim kepada TV One untuk memberikan gambarnya. Kebohongan Anies Baswedan yang pertama, Jakarta International Stadium terjadi. Satu. Yang kedua, kebohongan Anies Baswedan adalah kampung akuarium berdiri. Itu adalah soal keadilan. Ketiga, kebohongan Anies Baswedan. Belakang ya. Ini tapal kuda di Lenteng Agung dan di Tanjung Barat berdiri bukan hanya untuk mobil, tapi juga untuk manusia. Jembatan penyeberangan orangnya keren. Yang keempat, revitalisasi Danau Sunter. Selesai, berikut juga waduk-waduk yang lainnya. Kelima, Taman Ismail Marzuki dikit lagi selesai. Ini PPL Ragunan, selesai tuntas. Ini kebohongan Anies yang lain lagi. Kebohongan Anies Baswedan yang lain lagi adalah Masjid Amir Hamzah yang digusur oleh Ahok, berdiri, selesai dan tuntas. Kebohongan Anies Baswedan yang lain lagi adalah revitalisasi taman-taman. Ada puluhan taman di Jakarta yang tuntas, selesai. Ini kebohongan Anies Baswedan yang lain, skatepark di Pasar Rebo. Bukan hanya di Sudirman, tapi di Pasar Rebo pun tuntas.
juga diselipi. Jadi berbagai kebohongan Anies Baswedan, karena kalau mengikuti kosakatanya PSI adalah orang yang menepati janji adalah kebohongan. Itulah kebohongan-kebohongan Anies Baswedan. Dia menepati janjinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Saya kira itu, terima kasih. Jadi sebenarnya nggak perlu takut dengan Silakan Bang Mardhani. interpelasi loh Mas. Betul. Mas, Pak Anies, Harusnya nggak ya, perlu ya, takut. saya jelaskan dulu. Pak Karena Anies, faktanya banyak, bagus. Mas Arya, Betul. ini di luar konteks ya. Kita bahas nanti lain waktu. Bang Mardhani, kita berikan waktu untuk Bang Mardhani. Bang Gies, waktu kita sedikit. Interpelasi itu yang tidak setuju 7 partai yang lain, bukan Anies. Oke, baik. Cukup Bang Gies, terima Dan kasih. itu Bang ada Mardhani, mekanismenya Bapak ya, Bang Mardhani. Ya jadi kalau Bro Andi anak muda, saya ngelihat sekarang anak muda tidak pakai bahasa kasar. Lugasnya iya, tetapi lugasnya sering dibungkus dengan komedi. Makanya stand up komedi itu sangat diminati. Nah mungkin ke depan kalau boleh mengusulkan iklim dan aroma politik kita, aroma yang boleh lugas, boleh tajam, tapi tetap menjaga ukhuwah watoniyah, kebangsaan kita, bahwa PSI bekerja keras, PDIP bekerja keras, PKS bekerja keras, Anies juga bekerja. Ada catatan, monggo kita beri catatan, lugas, tapi tidak perlu kasar. Makasih. Ya, saya nambahkan sedikit. Singkat saja Bang Edi. Singkat betul, Bang. yaitu Ya. bahwa biarlah ini menjadi catatan demokrasi, dialektika kan yang sedang disampaikan oleh PSI. Baik. Tapi kalau bisa sekarang tambah ke isu-isu nasional. Jangan lagi pada isu-isu yang seperti ini saja. Misalnya revisi Undang-Undang KPK yang sudah jadi seperti ini mau balik lagi ke Undang-Undang KPK lama atau tidak misalnya. Atau Undang-Undang Cipta Kerja. Itu bagaimana di samping Undang-Undang yang mengenai Nanti darurat disampaikan seksual dalam dan lain-lain, Demokrasi ya. akan segera Ya, kembali ya. sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kami sudah kehadiran Habib Nabil Al-Musawa. Silakan Habib. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya buat kita sekalian. Kalau tadi menyimak para politisi bicara, Masya Allah ya luar biasa ya. Sehingga kita mungkin yang mendengarkan bingung ini bagaimana sebenarnya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan kalau di dalam Islam seperti apa ya. Bapak Ibu sekalian hadirin wal hadirat ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita melihat ya di dalam syariat Islam itu yang namanya kepemimpinan, jabatan, status, pekerjaan itu adalah amanah ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya bahwa yang namanya amanah itu adalah sesuatu yang paling berat yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ya. Dalam salah satu ayat Allah menyatakan inna aradna al-amanah 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami sudah menawarkan amanah ini ya kepada siapa? Kepada seluruh langit, as-samawat ya, wal ard juga kepada bumi, ya, wal jibal kepada gunung-gunung. Fa abaina an yahmilnaha. Mereka semua menolak. Ya, wa asyfaqna minha, karena takut nanti enggak mampu mengemban amanah ini. Ya, wa hamalahal insan, lalu kemudian diterimalah amanah yang begitu berat yang ditolak oleh seluruhnya ini oleh manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sebagian besar yang diberikan amanah itu menjadi orang yang zalim, jadi orang yang bodoh. Ya. Kenapa dikatakan zalim dan bodoh? Karena sangat sedikit yang mampu mengemban amanah. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, ketika kita menunjuk seseorang, maka 1 jari kepada orang itu, 3 jari kepada diri kita sendiri. Jadi siapapun kita, posisi apapun kita, kalau kita seorang pemimpin dari presiden sampai ketua RT, itu nanti akan ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, ini apa jadi korup atau enggak? Apa amanah apa enggak? Ya. Kita politisi, kita boleh bicara A sampai Z, nanti ditanya sama Allah, apakah kita amanah atau tidak? Dan seterusnya apapun yang kita lakukan, pengusaha enggak ditanya nanti multinasional dikasih karpet merah di akhirat, tidak ya. Pedagang sayur keliling lalu kemudian disingkirkan, tidak. Nanti akan ditanya siapa yang melaksanakan amanah. Nah maka dalam keadaan seperti ini, siapapun kita, kita pemimpin, kita politisi, kita guru, kita ustadz, kita bisnismen, yuk kita tunaikan amanah sesuai dengan yang memberikan amanah. Ingat ya bahwa amanah itu dalam bahasa Arab al-wafa wal wadi'ah. Dia adalah beban dan dia adalah titipan ya. Karena dia adalah beban, dia adalah titipan, nanti akan dikembalikan kepada yang memberikan ya.
Dikatakan, kalau misalnya dikatakan, wah saya ini karena sesuai kemampuan saya, ini adalah karena jabatan saya. Ingat, tangan, badan kita ini semua adalah titipan dari Allah. Nanti ditanya, mata digunakan apa, mulut kita bicara apa, telinga kita dengar apa, hati kita berpikir kayak apa. Seluruhnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan Allah itu hadirin wal hadirat semuanya itu maha melihat. Ya, kita boleh bersembunyi dari seluruh orang, tapi Allah maha melihat. Kita boleh berbisik-bisik kepada siapapun, tapi Allah maha mendengar. Kita boleh menyembunyikan dari segala sesuatu, tapi Allah maha dekat. Ya, dan nanti apapun yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan. Maka jadilah ketika kita jadi pemimpin, pemimpin yang amanah. Ketika jadi politisi, politisi yang amanah. Ketika kita jadi bisnismen, bisnismen yang amanah. Ketika jadi ustadz, ustadz yang amanah. Jangan menjual ayat dengan harga murah. Ketika jadi guru, guru juga yang amanah. Dengan itu semua, maka kita akan menjadi seperti di dalam hadis Rasul SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yaumil qiyamah. Setiap kalian itu adalah pemimpin, nanti diminta pertanggungjawaban. Hatta sampai seorang suami nanti ditanya bagaimana keluarganya, istri bagaimana keluarganya. Bahkan kemudian pembantu ditanya apa yang sudah dia lakukan di rumah dari majikannya. Nah, maka dengan itu semua mudah-mudahan nanti suasana politik kita, suasana pemerintahan kita dan seluruhnya berada di dalam keadaan yang aman, damai, dan adil serta jujur. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Habib Nabil Al-Musawa, Mas Arya Bima, Mas Andi Budiman, Bang Effendi Ghazali. Terima kasih juga Bang Ges, Bang Mardhani Alisera, terima kasih. Terima kasih juga kepada Anda pemirsa sudah menyaksikan kami Catatan Demokrasi. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi minggu depan. Saya Maria Segaf. Dan saya Andromeda Mercury. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.